Hello everyone, selamat datang di podcastnya Hellowi. Di episode kali ini pembahasannya berkenaan dengan sebuah negara yang mungkin belum banyak kamu dengar jadi tujuan studi, Serbia. Ya, negara di Eropa Tenggara ini ternyata menyimpan banyak pengalaman menarik, mulai dari budaya yang unik, kehidupan mahasiswa yang berbeda, hingga tantangan akademik yang gak kalah menantang. Dan sekarang kita kedatangan seorang narasumber spesial yang akan berbagi langsung tentang bagaimana rasanya kuliah di Serbia. Mulai dari adaptasi budaya, menghadapi sistem belajar yang berbeda, sampai harapan-harapannya ke depan. So without further ado, let's welcome our amazing guest, Kak Feby Eka Putri. So glad to have you here. Apa kabar Kak Feby? Alhamdulillah, baik bisa. Oke, alright, let's jump right into it. Kak Feby, boleh diceritain dulu nih Kak, gimana ceritanya bisa sampai kuliah di Serbia? Apa yang jadi motivasi utama buat pilih negara ini Kak? Oke, makasih sebelumnya pertanyaannya Wisa. Alasan motivasi aku milih Serbia adalah karena beasiswa yang pertama kali buka pas aku lulus itu beasiswa dari pemerintah Serbia, namanya World in Serbia, atau kalau bahasa Serbianya Svet u Serbiji. Nah, kenapa aku bisa yakin gitu untuk milih Serbia? Sebelumnya aku tuh pernah exchange ke Serbia, dan dulu tuh aku pikir, oh Serbia itu bakal rasis, bakal semenegangkan itu karena kan di Eropa ya. Terus aku juga sendiri perempuan. Ternyata semua stigma itu runtuh ketika aku langsung merasakan langsung pengalaman tinggal di sana, dan menurutku aku cukup nyaman tinggal di sana, dan bahkan kekhawatiran orang tuaku pun sirna gitu. Jadi ibu dan ayahku tuh karena tahu anaknya happy di sana, begitu dengar anaknya juga mau lanjut sekolah lagi dan dapat beasiswa ke Serbia, dan ada pengumuman beasiswa ke Serbia, itu pun aku didukung penuh tuh sama kedua orang tuaku gitu, saling melengkapi lah istilahnya. Karena dalam kita daftar beasiswa tuh kan pasti ada persyaratan-persyaratannya itu kan yang harus dilengkapin. Dan orang tuaku tuh kolaborasi gitu untuk membantuku. Satu, ada yang bantu aku untuk melengkapin dokumen kayak surat keterangan dari dokter gitu, dan lain-lain gitu. Karena kan proses-proses itulah menurut aku yang jadi benar-benar aku menghargai sebuah perjuangan gitu. Yang penting orang tua ridho dan aku dapat dukungan penuh gitu dari kedua orang tua aku. Oke. Jadi tidak terlepas dari dukungan orang tua yang sangat membantu juga ya Kak? Benar. Oke, nah sekarang sudah berapa lama di Serbia Kak? Jadi maksudnya kalau di Serbia, iya. Kalau di Serbia, aku tinggalnya itu dari tahun 2020, itu pas lagi COVID. Jadi pas aku nyampe ke Serbia, itu pas gak lama setelahnya, seminggu setelahnya itu gerbang Indonesia, imigrasi Indonesia itu ditutup. Jadi alhamdulillahnya pas di sana itu diberi waktu sekitar 2 tahun, cuman aku masih dapat keringanan, bukan keringanan sih, kalau pemerintah Serbia itu ngasih waktu 3 tahun gitu ya kurang lebih untuk master. Jadi aku memaksimalkan waktu tersebut selama 3 tahun di Serbia. Jadi dari tahun 2020 sampai 2023 gitu. Jadi aku juga, karena kenapa sampai 2023? Karena waktu aku kuliah itu aku nggak cuma kuliah aja, kuliah pulang, tapi juga aktif ikut organisasi namanya Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia, dan dipercaya untuk memegang beberapa amanah. Salah satunya itu sebagai mulai dari staf komunikasi sampai ke wakil koordinator kawasan Amerika Eropa, dan juga dipercaya sebagai staf khususnya sekretaris jenderal Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia gitu. Keren banget. Nah, ya alhamdulillah. Untuk budayanya sendiri Kak, gimana pengalaman Kak Feby terhadap beradaptasi dari budaya itu sendiri di sana? Dari makanan, bahasa, sampai first of all, Serbia itu negara yang jauh dari Indonesia, otomatis dari segi banyak hal-hal yang
berbeda gitu dari di Indonesia. Misalnya di sana itu mereka budayanya itu minum kopi, enggak sih, minum kopi itu sama di Indonesia juga sama sih, kadang bapak-bapak juga ngopi gitu di warung kopi. Tapi kalau di sana itu budaya yang nggak lumrah itu mereka kadang minum namanya rakia. Rakia itu sejenis minuman fermentasi, jadi sifatnya alkohol. Nah, karena aku punya prinsip dan aku seorang muslim, jadinya di sana aku mengkomunikasikannya clear di awal nih, biar teman-temanku tuh nggak kaget gitu. Bukan berarti aku nggak menghormati mereka, tapi ini religious reason gitu kan. Nah, ketika aku mengkomunikasikannya clear di awal, mereka juga jadi memahami gitu. Yang penting kita kuncinya komunikasi. Begitu juga ketika di sana temanku menjamu makan gitu, aku bilang dari awal, kan kalau makanan di Serbia itu juga containing ada juga mengandung bab satunya ya. Nah, aku komunikasikan dari awal gitu, kalau aku nggak makan daging tersebut gitu, dan mereka memahami juga sih. Yang penting kuncinya komunikasi, saling memahami gitu sih. Terus juga mungkin yang bikin culture shocknya itu, kalau di Serbia itu terkenal dengan dunia malam. Maksudnya mereka suka hiburan malam gitu ya. Bahkan kalau di asrama itu sebenarnya yang lebih sering party itu mahasiswa internasionalnya, bukan berarti ini ya, bukan berarti saya meniadakan orang Serbia, tapi kebanyakan yang party itu orang-orang internasional, dan itu bisa party itu sampai jam 5 subuh. Jadi itu kadang mengganggu sih, polusi suara gitu. Gitu. Bahkan pernah suatu ketika saking berisiknya itu, waktu kita les bahasa, jadi di Serbia itu kita bakal dibekalin les bahasa itu selama beberapa bulan di hotel, dan hotelnya itu benar-benar jauh dari hiruk pikuk kota, jadi lumayan di desa. Dan di samping kita punya tetangga tuh, rumahnya luas banget, besar banget. Nah, suatu ketika temanku itu, bukan teman sih, dia berisik banget sampai aku tuh kayak, ini sampai merasa terganggu lah. Ternyata rasa tergangguku itu diwakilkan oleh aduan dari tetangga sebelah. Itu dia melapor ke polisi itu. Akhirnya kemudian semenjak dilaporkan karena berisiknya itu, jadi tensinya menurun tuh. Jadi kayak at least kita itu harus menghargai tempat dan rules di mana kita berada sih di situ. Oke. Jadi yang bisa ditarik adalah juga kuncinya komunikasi ya Kak, untuk hal-hal yang di luar dari kebiasaan kita. Nah, bener juga sih. Dan sebenarnya tuh agak dakdikduk ya, karena kan ini bukannya kita nggak mau menghormati tuan rumah gitu, tapi kita juga punya prinsip gitu. Dan mereka ngerti kok asal kita bilang gitu dengan baik-baik ya, tutur kata, nada itu diperhatikan gitu. Oke Kak, kalau dari akademik gimana Kak, terkait bahasa pengantar kuliahnya, sistem belajar di kampusnya, sampai tekanan dan tantangannya yang mungkin beda banget sama di Indonesia, itu gimana Kak Feby? Oke, pertanyaannya menarik nih Lisa. Yang pertama itu kalau sistem belajarnya tentu lebih berbeda gitu dari di Indonesia. Kalau di sana itu ada semesternya itu semester musim gugur sama semester musim dingin gitu. Jadi kita itu kalau libur bisa 3 bulan sistem pembelajarannya. Terus sistemnya kalau di kita kan pakai SKS, kalau di sana itu pakai kredit. Jadinya menurutku kuliah di sana itu lebih gampang, dalam tanda kutip, untuk S2-nya lebih gampang. Karena kalau tugas itu nggak sebanyak di Indonesia. Kalau di Indonesia kan setiap hari itu pasti ada tugas. Kalau di Serbia mungkin aku ngerasa mata kuliahnya dikit, jadi bisa lebih fokus gitu. Karena kan kalau kita makin tinggi kuliah tuh makin fokus kan sama isu-isu yang bakal kita godok gitu. Nah, waktu itu yang bikin yang cuman baik lagi, ini semua dilakukan dalam bahasa Serbia gitu. Jadi bukan dalam bahasa Inggris, karena beasiswa Serbia itu diberikan untuk kita yang mau belajar dalam bahasa Serbia gitu. Jadi ketika menghadiri perkuliahannya itu, waktu di awal-awal tuh aku masih kayak otakku tuh masih translating gitu loh. Ini akunya nggak ngerti apa gimana, sempat kayak aku memacu diri untuk lebih belajar lebih giat gitu. Karena kan beda ya ketika mereka belajar dalam bahasa Inggris, yang menurutku lebih gampang dimengerti gitu. Kalau kita belajar pakai bahasa Serbia yang semuanya Sirilik, karena kalau di Serbia itu kalau bahasa akademik ataupun hal-hal yang bersifat governmental, pemerintahan yang formal itu semua ditulis dalam huruf Sirilik. Menurutku dalam penguasaan Sirilik itu aku belajar 2 hari untuk bisa ngafalin itu semua. Dan ketika pembelajaran pertama itu agak sulit ya, karena nggak terbiasa gitu kuliah dalam bahasa Serbia. Sementara kita belajar bahasa cuma beberapa bulan. Tapi lambat laun aku tuh selalu percaya
nggak mungkin yang di atas Allah yang Maha Kuasa itu nggak mungkin menempatin kita di tempat yang kita nggak bisa handle gitu. Pasti kita bisa handle. Di setiap masalah tuh kita pasti dapat kunci jawabannya gitu. Maksudnya kita punya kunci jawabannya gitu, tinggal kita mau apa enggaknya gitu kan. Nah, pas di sana ketika aku mengalami kesulitan berupa translasi bahasa itu di awal-awal, aku berpikir nih gimana caranya. Oh ya, ada Google Translate. Waktu itu aku pakai namanya kamera Google Go, itu sangat membantu ya, dan itu mempercepat proses pembelajaran menurutku. Terus juga dari sistem. Terus tadi apa lagi pertanyaannya? Dari tekanan dan tantangannya Kak. Sistemnya Oke, kalau tekanan, tantangan, aku ngerasa semua yang aku jalani itu dengan penuh riang gembira gitu ya. Bahkan ketika jadwal ujian itu berpapasan dengan Idul Fitri, yang mana itu aku paginya itu sholat Id, terus siangnya itu langsung sorenya langsung ujian, itu aku ngerasa keren aja gitu. Karena ya udah, ini karena kan kita maksudnya selama aku hidup 20 tahun plus ini, aku udah merasakan nikmatnya lebaran bersama keluarga dan juga di lingkungan yang benar-benar mayoritas muslim kan. Sementara pas di sana udah minoritas gitu, mana abis sholat Id langsung harus belajar buat ujian. Jadi aku menganggap itu ya udah, maksudnya dibawa happy aja sih. Jadi aku bukan menganggap itu sebagai sebuah beban gitu, karena itu juga mata kuliahnya juga yang aku suka sih. Waktu itu lagi ujian mata kuliah ekonomi politik internasional gitu, dan aku memang udah prepare dari awal gitu. Karena mata kuliahnya dikit, jadinya aku bisa lebih fokus gitu loh belajar, dan gampang, menurutku gampang ya untuk kuliah setelah melewati fase-fase yang sulit itu. Ya aku mendapatkan juga fase-fase yang manisnya, berupa aku sangat terbantu sih sama kebaikan para dosen-dosenku waktu di Serbia gitu. Menurutku tanpa jasa mereka dan kebaikan mereka dalam membantuku, kayak misalnya tiap minggu tuh aku pasti waktu itu dikirimin buku sama profesorku, namanya Profesor Dragan, berkesan sampai sekarang. Dan dia juga sangat open gitu sama muslim. Bahkan dia tertarik gitu, setiap aku presentasi pasti dia selalu nanyain gimana kondisi di Indonesia gitu. Sampai sekarang masih berkesan. Terus juga sistemnya overall bisa ditaklukkan sih. Jadi nggak ada tantangan yang nggak bisa ditaklukkan. Semuanya insya Allah bisa. Yang penting niat kita. Terus juga faktor luck juga sih. Maksudnya Allah maksudnya kita jangan sombong, jangan ngerasa itu semua karena kita bisa, tapi kita juga yakin ada kekuatan the higher power yang ikut terlibat di dalamnya, yang juga restu dari orang tua juga mempengaruhi gitu. Oke. Nah, menarik nih dari pernyataannya Kak Feby tadi, kalau untuk persiapan itu cuma beberapa bulan. Itu boleh diceritain Kak? Maksudnya persiapan belajar bahasanya beberapa bulan tuh gimana? Di mana? Iya, jadi persiapan belajar bahasa itu, apalagi ini kan bahasanya kan belum umum ya. Kalau di Indonesia buku-bukunya itu kan paling buku bahasa Prancis, Jerman, Mandarin dan lain-lain. Belum ada tuh buku bahasa Serbia. Nah pas di sana itu aku belajar waktu itu dari bulan Februari sampai ke Juli ya kalau salah. Sekitar beberapa bulan itu yang kita kuasain waktu itu, mulai dari hal-hal basic. Kalau istilahnya kalau kita belajar itu levelnya masih level TK lah, bisa belajar baca tulis. Karena kan tulisannya tuh bukan tulisan Latin ya, tapi tulisan Cyrillic itu kayak aksaranya Rusia. Nah, belajar baca, terus dibawa games. Jadi jadi karena kita tinggalnya di hotel waktu itu, pemerintah Serbia menyediakan hotel khusus untuk kita belajar bahasa. Jadi tugas kita tuh cuma benar-benar belajar gitu aja, karena di hotel tersebut tuh makan semua udah disediakan. Terus kalau aku pesannya yang vegetarian, karena aku nggak makan daging-dagingan di sana. Terus makan disediain. Kamar itu selalu dibersihin setiap hari, terus spraynya diganti, bukan kita ganti tapi pekerja di sana. Terus juga benar-benar fokus belajar bahasa. Terus juga kita beli koran bahasa Serbia, terus ngebentuk study group gitu. Jadi kita sering belajar di taman bareng teman-teman, dan aku biasanya sama roommateku juga belajar bareng. Terus kita nonton SpongeBob tapi dalam bahasa Serbia. Jadi bahasanya bukan SpongeBob tapi SpongeBob. Kayak gitu lah. Gitu. Belajar itu sih. Oke. Melihat semua pengalaman dari Kak Feby, berharapnya ke depan bisa membawa dampak apa dan peluang apa Kak? Kalau aku berharapnya, aku selalu percaya dimanapun kita berada,
jadilah manusia dengan sebaik-baiknya manfaat untuk menebar kepada sesama gitu ya. Kalau aku untuk saat ini sesuai dengan bidang yang pernah aku gelutin di masa S1 maupun S2 yang berkutat di bidang hubungan internasional, saat ini kan aku juga berkutat di lembaga filantropi, di mana di dalamnya juga kita ada program-program yang kita jalankan seperti isu hak asasi manusia. Saat ini aku juga memperjuangkan isu HAM tersebut dengan kita kampanye e-learning platform. Terus juga kita punya program sekolah aman, membantu sekolah-sekolah rusak di Indonesia, yang proyek-proyek yang alhamdulillah gitu ya, yang tempat di mana aku bekerja sekarang di lembaga swadaya masyarakat ini, kita proyeknya skalanya nasional gitu. Jadi semoga kedepannya juga aku berharap bisa memberikan kontribusi lebih gitu, tentunya di hal yang positif ya untuk kemajuan bangsa ini gitu. Amin. Terus dengan hadiah yang atau potensi yang Allah titipkan padaku sih tentunya gitu. Amin, Allahumma amin. Dan mungkin Kak ada pesan juga buat teman-teman winners yang punya cita-cita ke luar negeri, apa yang bisa Kak Febi sampaikan? Kalau menurutku pesan yang mungkin bisa diambil dari pengalaman hidupku, intinya no pain no gain. Jadi ketika teman-teman pengen nyobain untuk sekolah ke luar negeri, which is itu semua harus dimulai dengan preparasi atau persiapan gitu. Misal karena kesempatan itu nggak ujuk-ujuk datang terus kita dapat gitu, nggak, itu semua harus kita usahakan, kita perjuangkan. Misalnya kemarin waktu aku dapat info beasiswa World in Serbia ini, aku tuh nge-searching tuh sampai ngeriset lebih dalam, karena memang waktu itu sulit banget informasinya, mau nanya ke siapapun sulit pada saat itu gitu. Jadi aku harus riset lebih dalam apa saja yang dibutuhkan. Terus juga misalnya kemarin itu surat keterangan dokter, dan juga semua harus diterjemahkan dokumennya itu ke dalam dengan penerjemah tersumpah gitu ke dalam bahasa Inggris. Terus juga bikin letter of motivationsnya itu yang semenarik mungkin, kalau bisa usahakan sertakan problem solving kalian. Jadi ketika kalian melihat permasalahan itu, apa sih solusi yang bisa kalian tawarkan gitu untuk ini gitu. Karena pada saat itu beasiswa dari World in Serbia ini sendiri itu nggak mengharuskan lulusannya untuk kembali ke Indonesia. Itu bisa kita berkarir di sana. Tapi kalau nggak salah sekarang karena kerjasamanya sama Kementerian Pendidikan, itu kemarin seleksinya sekarang lebih ketat. Pokoknya setelah zamanku itu seleksinya lebih rumit. Jadi kalau zamanku cuma seleksi berkas, tapi kalau sekarang tuh ada fase tambahan, ada stage tambahan berupa stage interview juga. Terus di mana para awardee ini diharapkan untuk pulang ke Indonesia setelah mengikuti perkuliahan di sana gitu, setelah lulus lah istilahnya gitu. Intinya pertama itu jangan lupa persiapan, terus juga banyak-banyak doa sih. Kalau aku ngerasa kalau semua aku tuh benar-benar nothing tanpa doa orang tua juga, tanpa dengan kita mengandalkan keyakinan gitu pada yang di atas gitu sih. Oke. Wah, bekal emas banget nih dari Kak Febi. Terima kasih banyak, Kak. Nah, iya, sama-sama bisa. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Kak Febi sudah berbagi cerita yang sangat inspiratif, Kak, dan membuka wawasan kita tentang Serbia. Nah, winners, itu dia cerita kuliah di Serbia lengkap dengan tantangan dan harapan dari Kak Febi. Buat kamu yang sedang merancang mimpi kuliah ke luar negeri, siapa tahu Serbia bisa masuk daftar tujuanmu. Baik Kak, terima kasih banyak ya Kak Febi. Terima kasih banyak atas waktunya. Iya, sama-sama bisa. Oke Kak, Assalamualaikum. Salam. Sampai jumpa di episode berikutnya. Stay tuned and connected on your Instagram, Spotify, YouTube, and TikTok. Don't forget to turn on your notification so you don't miss our episode. Bye.